Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, apoteker angkatan 34. Saya Fitri Arista sebagai apoteker. Saya Laras Berniawati Sukma sebagai pasien. Di sini kami akan mensimulasikan cara penggunaan dan penanganan obat kanker yang baik. Selamat menyaksikan. Permisi. Ya, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu, Bu? Ini Mbak, saya mau nebus obat. Kemudian saya lihat resepnya dulu ya, Bu ya. Oke, ada 2 macam ya, Bu ya. Resep untuk siapa, Bu? Itu untuk saya sendiri. Oke, Ibu duduk dulu ya, Bu ya. Saya lihat untuk ketersediaan obatnya ya, Bu. Ya. Atas nama Ibu Laras. Iya. Dengan Ibu Laras ya? Iya. Ini dengan Ibu Laras sendiri ya? Iya. Ini obatnya di kita ada tersedia semua, Bu. Kurang lebih harganya 250.000. Apa Ibu obatnya mau ditebus semua? Iya, semuanya. Caranya langsung bisa di sini, Bu. Oh iya. Berapa? Harganya 250.000. Ibu, ini ada beberapa obat yang ingin saya konsulkan. Apa Ibu ada waktu untuk konseling sebentar, Bu? Lama nggak ya Mbak? Kurang lebih 10-15 menit saja. Ya udah deh, boleh. Oke, dan kalau kayak gitu masuk ke ruang konseling ya, Bu ya, di sebelah kanan. Oh, iya. Silakan, Bu. Ya, kasih. Ya. Assalamualaikum. Silakan masuk. Oke, silakan duduk, Bu. Iya. Selamat pagi. Iya. Perkenalkan, nama saya Fitri Arista selaku apoteker di sini ya, Kak. Iya. Sebelumnya saya minta datanya sebentar untuk melakukan form di sini. Nanti kalau misalkan Mbak kembali ke sini, data-datanya itu sudah ada. Jadi untuk tahu riwayat Mbak sebelumnya. Sebelumnya Mbak berkenan untuk melakukan konseling ini? Iya, boleh. Untuk pertama-tama ini dengan namanya siapa, Mbak? Laras. Laras. Iya. Boleh tahu tanggal lahirnya? Ya, 20 Juni 1997. Iya. Untuk alamatnya di mana? Di Jalan Cemara, Jakarta Timur. Oke. Kalau boleh tahu tadi dari dokter siapa ya, Mbak ya? Dari Dokter Yusuf. Dari dokter Yusuf. Oke. Dari dokter kanker ya, Mbak ya? Iya. Sebelumnya Mbak apa punya alergi? Enggak, tidak ada. Mohon maaf, apa sedang hamil atau menyusui? Enggak. Tidak juga. Maaf, agak sensitif ya, Mbak ya? Iya. Apa Ibu merokok Oh, enggak. atau mengonsumsi alkohol? Enggak juga. Tidak. Oke, saya catat ya, Mbak ya. Iya. Ini semua datanya sudah lengkap. Saya minta tanda tangannya sebentar ya. Oke, terima kasih. Nanti untuk konseling ini akan kami jaga kerahasiaannya dan kami simpan di apotek kami ya, Bu ya. Iya. Ibu, saya mau bertanya, tadi pada saat kontrol dengan dokter sudah menjelaskan apa saja ya, Bu, untuk apa cara penggunaan obatnya, berapa lama penggunaan obatnya, apa sudah dikasih tahu, Bu? Tadi sih dokter cuma bilang kalau saya itu kena kanker payudara ya. Cuma untuk cara pakai gitu-gitunya belum, nanti bisa ditanyakan di sini katanya. Ibu, saya mulai jelaskan untuk obat pertamanya dulu ya, Bu ya. Iya. Ini yang pertama ada obat tamoxifen. Tamoxifen ini yang fungsinya itu untuk yang kanker payudaranya. Ini nanti yang bakal Ibu gunakan selama 5 tahun ke depan ya, Bu ya. Untuk penggunaannya ini 1 kali sehari pada malam hari.
Untuk cara penggunaannya, pertama-tama Ibu cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu pakai sarung tangan. Ibu ada sarung tangan di rumah? Iya, ada. Ada, baik. Setelah memakai sarung tangan, Ibu baru buka obatnya, baru dimasukkan ke dalam sendok. Usahakan pas minum itu jangan sampai dikunyah ya Bu, ataupun terkena kulit. Nah, untuk cara penyimpanannya, Ibu di suhu ruang saja. Jangan jauhkan dari anak-anak sama dari sinar matahari langsung. Bu, untuk cara pembuangannya, Ibu jangan sembarangan ya Bu ya. Cara pembuangannya Ibu jangan langsung dibuang ke dalam toilet, wastafel ataupun tempat sampah langsung. Ini saya kasih tempat sampah khusus untuk obat-obat yang kanker. Di sini sudah ada tulisannya ya Bu ya. Untuk obat-obat kanker atau untuk obat-obat yang kemoterapi itu harus dijaga dengan hati-hati. Nah, untuk efek samping dari obat tamoxifen ini, semua obat pasti mempunyai efek samping ya Bu ya, tapi tidak semuanya muncul pada setiap pasien. Kalau misalkan nanti Ibu ada muncul merah-merah di kulit, ada ruam, kemudian menstruasi Ibu nanti misalkan tidak teratur, terus mual muntah, Ibu jangan khawatir, itu semua adalah efek samping dari tamoxifen. Tapi kalau misalkan Ibu nanti mengalami pendarahan yang berlebihan, terus kemudian ada kaku otot pada sebagian tubuh Ibu, terus matanya mulai buram atau ada keluhan seperti itu, Ibu langsung konsultasi kepada dokter ya Bu ya. Untuk sampai sini Ibu sudah jelas? Iya. Untuk mengurangi mual muntahnya, di sini dokter memberikan ada vitamin ya Bu ya. Di sini ada vitamin yang isinya B1, B6, B12. Jadi untuk mengurangi rasa mualnya ini diminum 1 kali sehari saja pada pagi hari ya Bu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Iya nih, mau nanya kalau obat ini kenapa ya itu kok nggak boleh buang sembarangan, harus di plastik yang tersendiri gini? Oh gitu. Nah, ini kan obat-obat khusus ya Bu ya. Ini termasuk obat kemoterapi, obat kanker. Kenapa nggak boleh di tempat sembarangan? Karena ditakutkan itu akan mencemari lingkungan. Terus kalau misalkan terkena orang-orang luar itu akan membahayakan. Gitu Bu, ada yang lagi Bu? Terus kalau kita nggak boleh kena tangan gitu? Tamoxifen ini tidak boleh terkena kulit itu karena obat tamoxifen ini mudah diserap sama kulit. Jadi ditakutkan nanti akan mengiritasi kulit dan mempengaruhi sel-sel yang sehat lainnya. Makanya tidak boleh sampai terkena kulit. Kalau misalkan tidak sengaja terkena kulit, Ibu langsung segera cuci dengan air mengalir ya Bu ya. Ada yang lain Bu? Kan memang nggak boleh kena kulit, jadi tadi dikasih sendok. Iya, sendok. Itu sendoknya bisa pakai sendok yang lain nggak atau untuk sendoknya itu tidak boleh dicampur dengan alat makan yang lain ya Bu ya. Makanya ini kita kasih sendok khusus. Jadi kalau setelah penggunaan jangan lupa dicuci ya Bu ya, dicuci dengan sabun dan sama air yang mengalir, baru dipisahkan dengan alat makan yang lain. Untuk sendoknya itu harus dipisahkan dari alat makan yang lain ya Bu ya. Setelah Ibu menggunakan obatnya, sendoknya itu harus dicuci dengan sabun sama air mengalir. Setelah dipisahkan, nanti kalau Ibu sudah selesai pengobatan, pada saat kontrol, untuk sampah-sampah yang tadi itu kan dimasukkan ke dalam sampah khusus ya. Untuk ini, selanjutnya pada saat kontrol dengan dokter di bulan berikutnya, jangan lupa dibawa. Kemudian diberikan ke bagian farmasi yang nantinya ini sampahnya itu akan dimusnahkan di bagian rumah sakit. Ada yang lain Bu? Gini Mbak, saya kan kerja nih, suka lupa gitu nanti kalau minum obat itu gimana ya? Boleh nggak di lain waktu gitu saya minum? Oh gitu. Gini Bu, kalau misalkan ini kan Ibu lagi kerja ya, Ibu lupa nih pada malam harinya nggak minum obat, baru ingat keesokan paginya, Ibu langsung saja minum 1 tablet nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Ibu baru ingat sore harinya, itu kan sudah mendekati jadwal yang seharusnya pada malam hari itu di-cut aja, nggak usah minum, baru minum sesuai jadwal aslinya pada malam hari aja. Begitu sampai sini, apa yang saya jelaskan sudah mengerti Bu? Iya. Untuk mengkonfirmasi apakah Ibu sudah paham, saya tanyakan kembali ya Bu ya. Kalau untuk tamoxifen ini penggunanya bagaimana ya Bu ya? Ya ini untuk penanganan kanker saya ya. Diminumnya 1 kali sehari pada malam hari ya. Pada malam hari. Untuk cara
menggunakannya bagaimana Bu? Untuk cara penggunaannya, kan saya cuci tangan dulu nih yang bersih, terus pakai sarung tangan. Nanti obatnya saya buka, saya masuk ke sendok. Pokoknya jangan sampai saya punya atau digerus gitu kan. Nanti langsung saya minum dengan segelas air ya. Ya, sampai segelas air. Jangan lupa ya Bu ya, jangan sampai terkena kulit ya Bu. Iya. Nanti juga sampahnya dibuang ke wadah yang khusus kan yang tadi. Kalau untuk penyimpanannya bagaimana Bu? Oh iya, penyimpanannya di suhu ruangan, terus terhindar dari sinar matahari langsung sama dari jangkauan anak-anak ya. Oke, tadi untuk penyimpanannya sudah ya Bu ya. Iya. Untuk obat kedua yang ini bagaimana Bu penggunaannya? Iya, ini vitamin ya. Untuk mual muntah saya tadi. Ini diminumnya 1 kali sehari pagi ya. Pagi hari, benar. Jadi semuanya sudah jelas ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan Ibu ini udah jelas, ini saya berikan brosur ya Bu. Di sini sudah ada untuk cara minumnya bagaimana, cara pembuangannya bagaimana. Ibu bisa baca lagi di rumah kalau misalkan nanti lupa ya Bu ya. Oke, Ibu ini saya kasih kartu nama saya. Kalau misalkan nanti Ibu ada yang lupa atau ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa dihubungi. Ini ada nomor saya di sini ya. Baik Bu, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan konselingnya ya Bu ya. Ini saya masukkan untuk obat-obatnya ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu, minum yang teratur, terus makan makanan yang sehat, sayur-sayuran ya Bu ya. Jangan lupa juga olahraga yang teratur ya Bu ya. Semoga lekas sembuh ya Bu. Obatnya, ini jangan lupa untuk brosurnya dibaca-baca lagi di rumah ya Bu ya. Makasih ya Mbak. Tapi nanti kalau ada yang mau saya tanyain bisa hubungin ya? Ya, bisa langsung telepon saya atau chat via WA ya. Makasih ya. Ya, selamat siang. Iya, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Ya.